Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian semua yang lagi dengerin atau baca cerita ini, semoga selalu diberi kesehatan dan perlindungan dimanapun berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga kisah yang akan aku ceritakan ini bisa jadi pengingat bahwa tidak semua jalan yang terlihat aman benar-benar membawa kita pulang. Cerita ini terjadi di sebuah desa kecil. Desa yang kalau malam hari, sunyinya bisa bikin orang dengar suara nafasnya sendiri. Desa yang berbatasan langsung dengan hutan. Hutan tua yang dari dulu jarang disentuh manusia. Warga sekitar sering bilang, hutan itu bukan tempat sembarangan. Tapi seperti kebanyakan orang, nasihat itu sering kalah sama kebutuhan hidup. Kisah ini tentang seorang pria berusia 40 tahun. Orang biasa, hidup sederhana, tidak punya ilmu apa-apa, tidak juga mencari hal-hal aneh. Dia hanya ingin mencari jerami. Namanya Pak Wiryo. Pagi itu udara desa terasa dingin meski matahari sudah naik. Embun masih menggantung di ujung daun dan suara ayam berkokok terdengar bersahutan dari kejauhan. Pak Wiryo sudah bangun sejak sebelum subuh. Tubuhnya sudah terbiasa dengan rutinitas berat. Tangan kasarnya bergerak pelan menyiapkan karung goni yang sudah mulai sobek di beberapa bagian. Istrinya sempat memperhatikan dari dapur. "Mau ke hutan lagi, Pak?" tanyanya pelan. Pak Wiryo mengangguk sambil mengikat tali karung. "Iya, jerami di belakang rumah udah habis. Pesanan sapu numpuk." Istrinya terlihat ragu. Dia berhenti mengaduk air panas dan menatap suaminya agak lama. "Jangan terlalu masuk ke dalam. Kemarin Pak RT bilang ada orang nyasar." Pak Wiryo tersenyum kecil, senyum orang yang sudah terlalu sering masuk hutan. "Tenang aja, aku cuma ambil di pinggiran, gak lama." Padahal, entah kenapa, sejak bangun tadi, dadanya terasa agak berat. Bukan sakit, tapi seperti ada perasaan aneh yang gak bisa dijelasin. Tapi Pak Wiryo memilih diam. Sebagai kepala keluarga, rasa takut bukan sesuatu yang bisa dia tunjukkan. Setelah pamit, dia melangkah pergi. Sandal jepit tuanya menghantam tanah yang masih basah. Jalan setapak menuju hutan sudah sangat dia kenal. Hampir setiap minggu dia masuk ke sana. Hutan itu seperti halaman belakang rumah baginya. Awalnya semuanya normal. Burung-burung masih bernyanyi, suara dedaunan bergesek tertiup angin. Sinar matahari masih menembus sela pohon pinus yang tinggi menjulang. Pak Wiryo berjalan sambil bersiul pelan, menenangkan pikirannya sendiri. Tapi makin ke dalam, suasana perlahan berubah. Suara burung menghilang satu persatu. Angin yang tadi terasa sejuk mendadak berhenti. Udara jadi pengap, seolah hutan menahan nafas. Pak Wiryo berhenti melangkah. "Kok sepi?" gumamnya. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan. Pohon-pohon pinus berdiri rapat. Batangnya lurus, tinggi, dan warnanya hampir sama semua. Tanah di bawah kakinya terasa lebih lembek dari biasanya. Dia melanjutkan langkah, berusaha mengabaikan perasaan gak enak yang mulai muncul. Pikirannya fokus ke jerami. Dia butuh jerami kering, panjang, dan tidak rapuh. Daerah ini biasanya punya stok bagus. Sambil berjalan, Pak Wiryo mulai memotong jerami liar yang tumbuh di sela-sela semak. Karungnya perlahan terisi. Tapi anehnya, setiap kali dia merasa sudah cukup jauh, jerami yang dia temui justru semakin sedikit. Padahal, setahunya, daerah ini selalu penuh. "Aneh, biasanya banyak di sini," katanya lagi, kali ini lebih pelan. Jam di tangan kirinya dia lihat sekilas. Jarumnya menunjukkan pukul 10. Masih pagi, tapi cahaya di sekitar terasa redup, seperti sore yang tertutup mendung. Beberapa langkah kemudian, Pak Wiryo baru sadar satu hal yang bikin keringat dingin mengalir di punggungnya. Jalan setapak hilang. Tanah di depannya rata, tidak ada bekas pijakan, tidak ada tanda-tanda manusia pernah lewat. Yang ada hanya deretan pohon pinus yang terasa semakin rapat. Pak Wiryo menelan ludah. "Tadi lewat sini kan?" ucapnya, seolah berharap hutan menjawab. Dia mencoba berbalik arah, berjalan cepat, lalu makin cepat. Tapi setiap belokan yang dia lewati terasa asing. Pohon yang dia lihat seperti berputar, padahal dia yakin tidak berjalan melingkar. Dadanya mulai berdebar, nafasnya agak memburu. "Tenang, Wiryo, tenang," katanya ke diri sendiri.
Dia berhenti dan mencoba mengingat. Tapi semakin dia berpikir, kepalanya justru semakin berat, seperti ada kabut yang menekan ingatan. Wajah istrinya terlintas sebentar, lalu menghilang. Suara anaknya seperti terdengar jauh, lalu lenyap. Saat itulah, di kejauhan, Pak Wiryo melihat sesuatu. Sebuah bangunan kecil. Dia menyipitkan mata, memastikan apa yang dilihatnya bukan halusinasi. Di tengah hutan pinus yang seharusnya kosong, berdiri sebuah warung kayu. Catnya sudah pudar, atap sengnya berkarat, dan yang paling aneh, ada asap tipis mengepul dari dalamnya. Pak Wiryo berdiri terpaku cukup lama. "Warung?" katanya lirih. Hatinya lega sekaligus waspada. Selama puluhan tahun hidup di desa ini, dia tidak pernah tahu ada warung di tengah hutan, apalagi sejauh ini. Tapi rasa haus, lelah, dan kebingungan mulai mengalahkan logika. Mungkin warung baru atau tempat istirahat orang kebun, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Dia melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menahan kakinya. Semakin dekat, aroma kopi pahit dan kayu bakar tercium samar. Aroma yang seharusnya menenangkan, tapi entah kenapa justru bikin bulu kuduknya berdiri. Di depan warung, Pak Wiryo berhenti. Pintu kayunya terbuka sedikit. Dari dalam, terdengar suara sendok beradu dengan gelas. Pelan, teratur, seperti ada seseorang yang sedang menunggu. Pak Wiryo menarik napas panjang. "Assalamualaikum," ucapnya ragu. Suaranya nyaris tenggelam oleh kesunyian hutan. Dan dari dalam warung, terdengar suara balasan. Pelan, serak, tapi jelas. "Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak." Suara itu membuat dada Pak Wiryo bergetar. Tanpa sadar, kakinya melangkah ke dalam. Dan sejak saat itu, hutan tidak lagi berniat melepaskannya dengan mudah. Langkah Pak Wiryo pelan saat kakinya menginjak lantai warung itu. Lantainya dari papan kayu tua yang sudah menghitam. Setiap diinjak mengeluarkan bunyi berderit pelan, seperti mengeluh. Bau kayu lembab bercampur asap dapur langsung menyergap hidungnya. Hangat, tapi aneh. Bukan hangat yang bikin nyaman, melainkan hangat yang bikin dada sesak. Di dalam warung, cahaya lampu minyak menggantung di tengah ruangan. Nyalanya kecil, bergetar pelan, membuat bayangan di dinding bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Meja kayu panjang ada di tengah. Di atasnya tersusun beberapa gelas enamel, piring seng, dan termos tua yang catnya sudah mengelupas. Di balik meja, duduk seorang perempuan tua. Rambutnya disanggul asal, sebagian sudah memutih. Kulit wajahnya keriput dalam, tapi rapi. Yang bikin Pak Wiryo sulit mengalihkan pandangan adalah matanya. Hitam seluruhnya. Tidak ada bagian putih, seperti lubang gelap yang terlalu dalam untuk ditatap lama-lama. "Duduk dulu, Pak," kata perempuan itu sambil tersenyum tipis. Senyumnya bukan senyum ramah, lebih seperti senyum orang yang sudah tahu sesuatu. Pak Wiryo ragu sejenak, lalu mengangguk kecil. Dia duduk di bangku kayu yang terasa dingin, meski ruangan hangat. Karung jerami dia letakkan di samping kakinya. "Dari mana, Pak?" tanya perempuan itu lagi sambil meraih gelas. "Dari desa," jawab Pak Wiryo singkat. Suaranya terdengar kaku di telinganya sendiri. Perempuan itu menuangkan air dari termos. Uap tipis mengepul. Anehnya, suara air yang jatuh ke gelas terdengar terlalu jelas, seolah ruangan ini menyerap semua suara lain. "Sendirian aja ke hutan," lanjutnya. Pak Wiryo mengangguk. "Cari jerami." Perempuan itu berhenti menuang. Matanya menatap Pak Wiryo lama sekali, terlalu lama. Pak Wiryo sampai merasa tidak nyaman dan mengalihkan pandangan ke sudut ruangan. Disitulah dia baru sadar, warung ini tidak kosong. Ada 3 orang duduk di bangku panjang dekat dinding. Mereka diam. Kepala mereka sedikit tertunduk. Pakaiannya terlihat kusam, warnanya pudar seperti sering kehujanan. Tidak ada satupun yang berbicara.
Pak Wiryo menelan ludah. "Itu pembeli juga, Bu?" tanyanya pelan. Perempuan tua itu tersenyum lagi. "Iya, lagi istirahat." Tapi entah kenapa, kata istirahat yang dia ucapkan terdengar berat, seperti punya makna lain. Gelas berisi air disodorkan ke Pak Wiryo. "Minum dulu, capek kan?" Pak Wiryo menerima gelas itu. Tangannya sempat gemetar sedikit. Saat bibirnya menyentuh air, dia terkejut. Air itu tidak panas, juga tidak dingin. Suhunya seperti tubuh manusia. Dia ragu sejenak, tapi akhirnya meneguknya. Begitu air itu masuk ke tenggorokan, tubuhnya langsung terasa ringan. Capek di kaki menghilang, pusing di kepala mereda. Napasnya jadi lebih teratur. "Loh," gumamnya. "Enak kan?" kata perempuan itu pelan. Pak Wiryo mengangguk tanpa sadar. "Iya, entah kenapa langsung seger." "Air sini memang beda," jawabnya sambil duduk kembali. Radio tua di sudut ruangan tiba-tiba berbunyi. Lagu lama mengalun pelan, suaranya serak, seperti diputar dari kaset yang sudah hampir putus. Suara penyanyinya terdengar jauh, seolah berasal dari tempat lain. Pak Wiryo mulai merasa ada yang tidak beres. Dia melirik jam tangannya lagi. Jarumnya tidak bergerak, masih menunjuk angka 10. "Bu," katanya ragu, "ini warung baru ya?" Perempuan itu tidak langsung menjawab. Dia menatap radio sebentar lalu kembali menatap Pak Wiryo. "Warung ini sudah lama. Tapi saya sering masuk hutan, baru kali ini lihat." Perempuan itu tersenyum lebih lebar. "Yang sering belum tentu selalu lihat." Ucapan itu membuat bulu kuduk Pak Wiryo berdiri. Dia meneguk ludah, lalu melirik lagi ke arah 3 orang di sudut ruangan. Salah satu dari mereka mengangkat kepala perlahan. Wajahnya pucat, matanya cekung, bibirnya kebiruan. Yang bikin jantung Pak Wiryo hampir berhenti, dada orang itu tidak bergerak sama sekali, tidak bernapas. Mata mereka bertemu. Orang itu membuka mulutnya pelan. "Jangan lama-lama di sini, Pak." Suaranya serak, hampir seperti bisikan. Pak Wiryo refleks berdiri. Bangkunya berderit keras. Saya mau pulang aja," katanya gugup. Perempuan tua itu ikut berdiri, tapi saat dia berdiri, tubuhnya terlihat lebih tinggi dari sebelumnya. Bayangannya di dinding memanjang, tidak wajar. "Loh, kok buru-buru?" tanyanya. Suaranya terdengar lebih dalam. "Saya takut kemalaman," jawab Pak Wiryo jujur. Perempuan itu melangkah mendekat 1 langkah. Jarak mereka sekarang sangat dekat. Aroma tanah basah tercium kuat dari tubuhnya. "Belum bayar, Pak." Pak Wiryo terdiam. "Bayar? Minumnya berapa?" Perempuan itu tertawa kecil. Suaranya pelan tapi dingin. "Di sini bayarnya bukan uang." Radio tiba-tiba mati. Lagu terputus begitu saja. Suasana mendadak hening, terlalu hening. 3 orang di sudut ruangan perlahan berdiri. Gerakan mereka kaku, seperti boneka yang baru ditarik talinya. Pak Wiryo mundur selangkah, kakinya menyentuh karung jerami. "Saya cuma numpang minum," katanya lirih. Perempuan itu menatap karung di kaki Pak Wiryo. "Jerami itu bagus." Pak Wiryo membeku. "Ibu tahu?" "Aku tahu semua yang dibawa masuk ke sini," jawabnya pelan. Lampu minyak berkedip, bayangan di dinding bergerak liar. Pak Wiryo merasakan dadanya sesak, seperti ada tekanan tak terlihat. "Bu, saya mau pulang. Tolong tunjukkan jalan." Perempuan itu tersenyum tipis. "Jalan pulang ada, tapi gak semua orang boleh lewat." "Kenapa?" Suara Pak Wiryo hampir pecah. Perempuan itu mendekatkan wajahnya. Mata hitamnya menatap dalam. "Karena gak semua orang masih punya waktu." Kata-kata itu seperti palu menghantam kepala Pak Wiryo. Kepalanya mendadak berat, pandangannya berkunang-kunang. Suara hutan di luar lenyap digantikan dengan dengung pelan yang menusuk telinga. Salah satu pengunjung mendekat dan berdiri di sampingnya. Jaraknya sangat dekat. Pak Wiryo bisa mencium bau tanah kuburan dari nafasnya. "Aku dulu juga cuma mau minum," katanya lirih. Air mata Pak Wiryo menggenang. "Saya cuma mau pulang ke rumah." Perempuan tua itu kembali ke balik meja.
Suaranya terdengar datar. "Kalau mau pulang, tinggal bayar." "Bayar apa?" Perempuan itu menatap jam mati di tangan Pak Wiryo. "Sedikit saja dari hidupmu." Lampu minyak tiba-tiba padam. Dan dalam kegelapan itu, Pak Wiryo sadar. Dia mungkin sudah melangkah terlalu jauh untuk sekedar mencari jerami. Gelap. Bukan gelap biasa. Bukan gelap karena lampu mati, tapi gelap yang terasa berat seperti menyelimuti tubuh Pak Wiryo dari kepala sampai kaki. Matanya terbuka, tapi yang dia lihat hanya hitam pekat. Tidak ada bayangan, tidak ada bentuk. "Bu," panggilnya pelan. Suaranya sendiri terdengar jauh, seperti dipantulkan dari lorong panjang. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar bunyi detak, pelan, teratur. Detak, detak, detak. Pak Wiryo langsung sadar, itu bukan suara jam, itu suara seperti denyut nadi, seperti jantung yang berdetak di luar tubuhnya. Lampu minyak menyala kembali. Cahayanya lebih redup dari sebelumnya. Nyalanya kecil dan goyah, membuat ruangan terlihat lebih sempit. Napas Pak Wiryo mengembun tipis. Perempuan tua itu sudah berdiri di balik meja, seolah tidak pernah berpindah tempat. 3 orang pengunjung berdiri berjajar di belakangnya. Wajah mereka sekarang terlihat lebih jelas. Kulit mereka pucat keabu-abuan. Mata mereka cekung. Dan yang paling membuat Pak Wiryo ingin berteriak, kaki mereka tidak menyentuh lantai sepenuhnya, seperti melayang beberapa senti. "Waktumu sedikit, Pak," kata perempuan itu tenang. Pak Wiryo memeluk karung jerami di dadanya. "Saya gak punya apa-apa, Bu. Saya cuma orang desa." Perempuan itu menyenyum. "Justru itu yang kami suka." Salah satu pengunjung maju selangkah. Pria itu terlihat berusia sekitar 50-an. Wajahnya menyedihkan, matanya basah tapi tidak ada air mata yang jatuh. "Nama saya Darman," katanya pelan. "Saya dulu juga pedagang sayur." Pak Wiryo menatapnya dengan napas bergetar. "Kenapa Bapak di sini?" Darman tersenyum pahit. "Nyasar, haus, masuk warung ini." Pak Wiryo menelan ludah. "Terus?" "Aku bayar," jawab Darman lirih. "Pakai waktu." Pak Wiryo menggeleng pelan. Tidak mau percaya. "Bohong." Darman mengangkat lengannya. Kulitnya mengelupas di beberapa bagian, seperti orang yang sudah lama mati. "Lihat sendiri." Kepala Pak Wiryo berdenyut hebat. Ingatannya seperti ditarik keluar satu persatu. Suara istrinya memanggil namanya terasa jauh. Wajah anaknya kabur. "Hentikan," bisiknya. Perempuan tua itu mengangkat tangan. Darman mundur kembali ke tempatnya. "Tenang Pak Wiryo," katanya lembut, menyebut nama Pak Wiryo pertama kalinya. Jantung Pak Wiryo serasa jatuh ke perut. "Ibu tahu nama saya?" "Kami tahu semua yang masuk, bahkan sebelum mereka tahu sendiri." Perempuan itu berjalan ke arah dinding. Di sana tergantung sesuatu yang baru disadari Pak Wiryo. Sebuah papan kayu besar. Di atasnya tertulis nama-nama. Ratusan, ribuan. Sebagian tulisannya sudah pudar. Pak Wiryo melihat satu nama yang masih jelas. Darman. Itu suaranya tercekak. "Daftar pengunjung tetap," kata perempuan itu ringan. "Orang-orang yang belum bisa pulang," lanjut salah satu pengunjung lain, seorang perempuan muda dengan rambut panjang menutupi wajah. Pak Wiryo berlutut, kakinya lemas. "Saya masih punya keluarga." Perempuan tua itu mendekat dan berjongkok di depannya. Wajah mereka sejajar. Mata hitam itu menatap Pak Wiryo dalam-dalam. "Makanya kami cuma ambil sedikit. 1 jam, 1 hari, 1 tahun." "Kalau habis?" tanya Pak Wiryo gemetar. Perempuan itu tersenyum. "Ya, tinggal di sini." Radio tua tiba-tiba menyala sendiri. Lagu yang sama kembali terdengar, tapi kali ini diputar terbalik. Suaranya sumbang dan menusuk telinga. Salah satu pengunjung menutup telinganya. "Jangan ambil banyak lagi, tolong." Pak Wiryo mengangkat kepala. "Maksudnya?" Perempuan itu berdiri kembali. "Terakhir kami ambil 5 tahun. Pak Wiryo terdiam. 5 tahun dari siapa? Perempuan itu menatap langsung ke matanya. "Dari kamu." Waktu seolah berhenti. Kepala Pak Wiryo terasa kosong.
Tiba-tiba, dia melihat kilasan gambar. Anaknya yang masih kecil, lalu gambar itu berubah. Anaknya tumbuh besar, wajahnya asing. Istrinya terlihat lebih tua, rambutnya memutih, rumahnya sunyi. "Itu masa depan?" bisiknya. "Yang seharusnya kamu jalani," jawab perempuan itu. Air mata Pak Wiryo jatuh. "Saya nggak mau." Perempuan itu mendekatkan wajahnya sekali lagi. "Belum ada yang mau, Pak." Tiba-tiba, dari luar warung terdengar suara angin kencang. Pintu kayu bergetar keras, seperti ada sesuatu yang menggedor dari luar. Salah satu pengunjung panik. "Dia datang!" "Siapa?" tanya Pak Wiryo. Perempuan tua itu menoleh ke pintu. Senyumnya menghilang. Penjaga hutan. Lampu minyak berkedip-kedip. Bayangan di dinding bergerak liar. Radio mati lagi. Perempuan tua itu menatap Pak Wiryo tajam. "Kalau mau selamat, sekarang waktunya bayar." Pak Wiryo berdiri sempoyongan. Nafasnya tersengal-sengal. "Kalau saya lari," perempuan itu tertawa pelan. "Tidak ada yang bisa lari dari waktu." Pintu warung terbuka dengan keras. Angin dingin menyapu ruangan. Dan di ambang pintu berdiri sosok tinggi berbalut bayangan hitam. Tanduknya menyentuh kusen. Matanya menyala merah redup. Semua pengunjung menunduk. Perempuan tua berbisik pelan. "Pilih cepat, Pak Wiryo." Dan di saat itulah Pak Wiryo sadar. Apapun pilihannya, dia tidak akan pernah kembali sebagai orang yang sama. Angin dingin menerobos masuk ke dalam warung begitu pintu kayu terbuka lebar. Nyala lampu minyak langsung menciut, hampir padam. Asap tipis dari dapur berputar-putar di udara, membentuk bayangan aneh di langit-langit. Pak Wiryo berdiri kaku, lututnya gemetar. Nafasnya tersendat saat matanya menatap sosok di ambang pintu. Tinggi, sangat tinggi. Tubuhnya seperti diselimuti bayangan pekat. Bentuknya tidak sepenuhnya jelas, seolah selalu bergerak meski diam. Di kepalanya, 2 tanduk melengkung ke belakang, hampir menyentuh kusen warung. Matanya menyala merah redup, bukan terang, tapi cukup untuk membuat siapapun tahu sosok itu sedang menatap mereka semua. Bau tanah basah dan daun busuk langsung memenuhi ruangan. Semua pengunjung warung menunduk bersamaan. Kepala mereka hampir menyentuh dada. Tidak ada yang berani bergerak. Perempuan tua itu ikut menunduk, tapi hanya sebentar. Lalu dia berdiri tegak dan melangkah maju 1 langkah. "Penjaga," katanya pelan. Suaranya berubah lebih berat dari sebelumnya. Sosok itu tidak menjawab. Hanya suara nafas panjang terdengar, seperti hembusan angin dari dalam gua. Pak Wiryo merasa dadanya ditekan kuat. Jantungnya berdetak tak karuan. Keringat dingin mengalir di pelipis. "Bu," bisiknya gemetar. "Itu apa?" Perempuan tua itu tidak menoleh. "Yang punya hutan ini." Mata merah itu perlahan bergeser ke arah Pak Wiryo. Saat tatapan itu mengenai tubuhnya, Pak Wiryo merasa seperti ditelanjangi. Bukan bajunya, tapi pikirannya, kenangan-kenangannya. Tiba-tiba kepalanya dipenuhi potongan gambar. Masa kecilnya, pertama kali menikah, wajah anaknya saat masih balita. Semuanya berkelebat cepat, seperti diputar paksa. Pak Wiryo memegangi kepalanya. "Hentikan, tolong!" Sosok itu melangkah masuk. Setiap langkahnya membuat lantai warung berderit keras, padahal kakinya tidak terlihat jelas. Udara makin dingin. Nafas Pak Wiryo terlihat seperti asap tipis. Perempuan tua itu berbalik menghadap Pak Wiryo. "Waktumu hampir habis." Pak Wiryo mengangkat wajahnya. Matanya merah, basah. "Kalau saya nggak mau bayar?" Perempuan itu menatapnya lama, sangat lama. "Yang masuk ke sini tanpa izin tetap harus bayar. Bedanya, kalau nggak mau pilih, kami yang tentukan." Salah satu pengunjung, perempuan muda berambut panjang, tiba-tiba jatuh berlutut.
Jangan ambil lagi. Aku udah gak ingat wajah ibuku. Tangisnya pecah, tapi tidak ada air mata yang keluar. Sosok penjaga hutan menoleh ke arahnya. Hanya satu lirikan. Perempuan itu langsung terdiam. Tubuhnya kaku seperti patung. Pak Wiryo menggigit bibirnya sendiri sampai terasa perih. "Kalau saya bayar," katanya dengan suara hampir tak terdengar, "saya bisa pulang." Perempuan itu mengangguk pelan. "Bisa." Seperti mereka? Tanya Pak Wiryo sambil melirik para pengunjung. "Tidak," jawabnya cepat. "Kalau kamu kuat." Pak Wiryo tertawa kecil, getir. "Kuat gimana?" Perempuan itu mengangkat tangannya. Dari balik meja, sebuah benda melayang pelan ke udara. Sebuah mangkuk tanah liat. Di dalamnya, ada cairan hitam kental, berkilau samar. "Minum," katanya. Pak Wiryo mundur setengah langkah. "Itu apa?" "Sisa waktu orang-orang sebelum kamu," jawabnya datar. Bau cairan itu menusuk hidung, pahit, amis, seperti darah bercampur tanah. "Kalau diminum," lanjut perempuan itu, "waktumu akan dipotong. Kamu akan lupa, pelan-pelan." "Lupa apa?" Suara Pak Wiryo pecah. "Yang paling kamu sayang." Kata-kata itu menghantam lebih keras dari apapun. Tangan Pak Wiryo gemetar saat dia memegang mangkuk itu. Cairannya bergoyang pelan, seperti hidup. Di permukaannya, dia melihat pantulan wajahnya sendiri, tapi lebih tua, jauh lebih tua. "Berapa lama?" tanyanya lirih. Perempuan tua itu menoleh ke penjaga hutan. Sosok itu mengangguk pelan. 10 tahun, jawabnya. Pak Wiryo terisak. Itu hidup saya." Perempuan itu mendekat. Suaranya kali ini terdengar hampir lembut. "Atau kamu tinggal di sini selamanya?" Radio tua mendadak menyala lagi. Lagu lama kembali terdengar, tapi kini suaranya pecah-pecah. Liriknya terdengar seperti ratapan. Pak Wiryo menutup mata. Dalam kegelapan kelopak matanya, dia melihat istrinya berdiri di depan rumah, menunggu. Anaknya memanggilnya dari kejauhan. "Maafin aku," bisiknya. Lalu, dengan tangan gemetar, Pak Wiryo mengangkat mangkuk itu dan meneguk isinya. Cairan itu dingin, sangat dingin. Begitu menyentuh lidahnya, kepalanya terasa seperti dihantam sesuatu. Tubuhnya limbung, dunia berputar. Dia jatuh berlutut, teriakan keluar dari mulutnya, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Kepalanya dipenuhi suara-suara, tawa, tangis, bisikan. Nama anaknya terucap di bibirnya, lalu menghilang. "Siapa namanya?" gumamnya bingung. Perempuan tua itu tersenyum puas. Sudah dimulai. Sosok penjaga hutan melangkah mendekat. Bayangannya menyelimuti tubuh Pak Wiryo sepenuhnya. Matanya yang merah redup menatap Pak Wiryo dalam-dalam. Lalu, tanpa suara, sosok itu mundur kembali ke pintu. Angin kencang kembali berhembus. Pintu warung tertutup sendiri dengan keras. Lampu minyak kembali stabil. Pak Wiryo tergeletak di lantai. Nafasnya terengah-engah. Kepalanya kosong. Dadanya terasa ringan, tapi juga hampa. Perempuan tua itu berjongkok di sampingnya. Jalan pulang akan terbuka sebentar lagi. Pak Wiryo menatapnya bingung. "Pulang kemana?" Senyum perempuan itu mengembang perlahan. "Ke tempat yang dulu kamu kenal, tapi sudah bukan milikmu sepenuhnya." Dan di sudut warung, papan nama itu bergetar pelan. Sebuah nama baru muncul, terukir sendiri di kayu tua itu. Wiryo. Pak Wiryo terbangun dengan tubuh terasa ringan, terlalu ringan. Matanya terbuka perlahan dan yang pertama kali dia lihat adalah langit. Bukan langit hutan yang gelap dan rapat oleh daun pinus, tapi langit sore berwarna jingga pucat. Dia mengerang pelan dan mencoba bangkit. Kepalanya tidak sakit, badannya tidak pegal, justru terasa segar seperti habis tidur panjang. Tapi di dadanya ada rasa kosong yang aneh, seperti ada bagian yang hilang tapi dia tidak tahu apa. "Aku di mana?" gumamnya. Pak Wiryo duduk. Di sekelilingnya tidak ada warung, tidak ada meja kayu, tidak ada perempuan tua. Yang ada hanya pepohonan pinus yang jaraknya renggang dan jalan setapak tanah yang sangat dia kenal. Jalan pulang. "Loh,
katanya lirih. Dia berdiri sempoyongan, kakinya melangkah pelan mengikuti jalan itu. Setiap langkah terasa aneh, seperti tubuhnya bergerak tanpa perintah dari pikirannya. Saat keluar dari hutan, suara desa langsung menyambut. Suara anak-anak berteriak, ayam berkokok, dan bunyi motor tua melintas. Matahari hampir tenggelam. "Aku ketiduran," katanya ke diri sendiri. Pak Wiryo berjalan menuju rumahnya. Semakin dekat perasaan asing semakin kuat. Rumah-rumah terlihat sama, tapi terasa berbeda, seperti melihat foto lama yang warnanya sudah pudar. Sampai akhirnya dia berdiri di depan rumahnya sendiri. Atau setidaknya rumah yang seharusnya miliknya. Rumah itu masih berdiri, tapi catnya mengelupas. Pagar bambunya sudah miring. Pohon mangga di depan rumah terlihat lebih besar dari yang dia ingat. "Kok begini?" gumamnya. Pintu rumah terbuka. Seorang perempuan keluar sambil membawa ember. Rambutnya diikat, tapi ada uban yang jelas terlihat. Perempuan itu menatap Pak Wiryo. Lama, terlalu lama. "Maaf," kata perempuan itu ragu. "Bapak cari siapa?" Pertanyaan itu seperti tamparan keras. Pak Wiryo menelan ludah. "Ini rumah saya." Perempuan itu terdiam, wajahnya berubah tegang. "Bapak siapa?" tanyanya pelan, tapi nada suaranya jelas waspada. Pak Wiryo ingin menjawab, ingin menyebut namanya, tapi lidahnya terasa berat. "Saya..." Dia berhenti. Kepalanya kosong. Namanya sendiri hilang sesaat. "Saya Wiryo," akhirnya dia berkata, tapi terdengar ragu, seperti bukan miliknya sendiri. Perempuan itu menarik napas panjang, matanya berkaca-kaca. "Pak Wiryo, sudah lama gak pulang," katanya lirih. "Lama?" Pak Wiryo mengerutkan kening. "Saya cuma masuk hutan tadi pagi." Perempuan itu menggeleng pelan. "Bapak hilang 10 tahun. Dunia Pak Wiryo seolah runtuh. "Apa?" Suaranya gemetar. Seorang pemuda keluar dari dalam rumah. Wajahnya asing, tapi matanya entah kenapa terasa sangat dekat. "Bu, kenapa?" tanya pemuda itu. Perempuan itu menatap pemuda itu, lalu kembali ke Pak Wiryo. "Ini ayahmu." Pemuda itu menatap Pak Wiryo lekat-lekat. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. "Ayah?" katanya pelan, nyaris tidak percaya. Pak Wiryo menatap pemuda itu. Dadanya berdenyut. Ada rasa hangat, tapi tidak ada kenangan yang muncul. "Kamu?" katanya ragu. Pemuda itu tertawa kecil, getir. "Ayah gak ingat saya ya?" Sunyi. Pak Wiryo membuka mulut, tapi tidak ada jawaban yang keluar. Kepalanya kosong. Wajah anak kecil yang seharusnya muncul tidak ada. Air mata mengalir di pipinya tanpa dia sadari. "Maaf," hanya itu yang bisa dia ucapkan. Malam itu, Pak Wiryo duduk di rumahnya sendiri sebagai orang asing. Dia makan bersama mereka, tapi rasanya hambar. Dia mendengar cerita tentang dirinya yang hilang di hutan, tentang pencarian, tentang doa yang tak putus. Tapi semua itu terasa seperti cerita tentang orang lain. Saat malam semakin larut, Pak Wiryo terbangun dari tidurnya karena suara samar. Ketukan. Tok, tok, tok. Dia membuka mata. Rumah sunyi. Istrinya dan anaknya tertidur. Ketukan itu terdengar lagi. Datangnya dari arah hutan. Pak Wiryo bangkit pelan dan keluar rumah. Di tepi hutan, di bawah cahaya bulan, berdiri seorang perempuan tua, penjaga warung. Dia tersenyum. "Waktumu tinggal sedikit lagi, Pak," katanya pelan. Pak Wiryo merasakan kepalanya berdenyut. Kenangan kecil kembali hilang. Wajah anaknya memudar di pikirannya. "Kenapa aku masih bisa pulang?" tanya Pak Wiryo lirih. Perempuan itu menatap hutan. "Karena warung masih buka."
Angin malam berhembus dingin, bau tanah basah kembali tercium. Dan Pak Wiryo sadar, dia tidak benar-benar selamat. Dia hanya sedang dipinjamkan pulang. Sejak malam itu, Pak Wiryo sudah tidak pernah tidur dengan tenang lagi. Setiap kali matanya terpejam, dia selalu bermimpi hal yang sama. Hutan pinus yang sunyi, kabut tipis menggantung rendah, dan di tengah hutan itu, warung kayu tua berdiri dengan lampu minyak yang menyala redup. Dalam mimpinya, perempuan tua itu selalu duduk di balik meja, tersenyum. "Tinggal sedikit lagi, Pak," katanya setiap kali. Pak Wiryo selalu terbangun dengan napas terengah, tubuhnya basah oleh keringat dingin, dadanya sesak, seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkram jantungnya. "Pak, mimpi lagi?" tanya istrinya suatu malam. Pak Wiryo menatap wajah perempuan yang sudah menua itu, perempuan yang katanya adalah istrinya sendiri. Ada rasa hangat di dadanya, tapi juga asing, seperti melihat orang yang seharusnya dia kenal, tapi tidak benar-benar dia ingat. "Iya," jawabnya pelan. "Mimpi aneh." Istrinya tidak memaksa bertanya, dia hanya menepuk dada Pak Wiryo pelan, lalu kembali tidur. Tapi Pak Wiryo tetap terjaga sampai subuh, menatap langit-langit rumah yang terasa terlalu rendah. Hari-hari berikutnya, hal aneh mulai terjadi. Pak Wiryo sering lupa hal kecil, lupa menaruh sandal, lupa sudah makan atau belum, bahkan lupa jalan pulang dari sawah yang dulu dia hafal di luar kepala. Suatu siang, dia berdiri di persimpangan jalan desa, kebingungan. "Ini ke rumah lewat mana ya?" gumamnya. Seorang tetangga lewat dan menyapa. "Pak Wiryo, kok bengong?" Pak Wiryo tersenyum kaku. "Ini rumah saya ke arah mana?" Tetangga itu terdiam, wajahnya berubah khawatir. Sejak hari itu, orang-orang mulai sering memperhatikan Pak Wiryo. Bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang bilang dia kena sawan hutan, ada yang bilang jiwanya belum pulang semua. Malam hari, suara-suara mulai datang. Awalnya hanya seperti angin yang menyapu dedaunan, lalu berubah jadi langkah kaki di luar rumah. Pelan, teratur. Tok, tok, tok. Pak Wiryo duduk di ranjangnya, tubuhnya menegang. "Itu siapa?" bisiknya. Suara itu berhenti tepat di depan pintu. Lalu terdengar suara yang sangat dia kenal. "Pak Wiryo." Suara perempuan tua itu. Jantung Pak Wiryo berdegup kencang. Dia bangkit perlahan dan membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa, tapi di tanah depan rumahnya ada jejak kaki basah mengarah ke hutan. Sejak malam itu, tubuh Pak Wiryo seperti ditarik pelan-pelan ke arah hutan. Setiap sore, tanpa sadar kakinya melangkah ke tepi desa, berdiri lama menatap pepohonan gelap. Anaknya pernah menarik lengannya. "Pak, jangan ke sana." Pak Wiryo menoleh, menatap wajah pemuda itu, anaknya, tapi namanya dia lupa lagi. "Kamu siapa?" tanyanya jujur. Pemuda itu menunduk, rahangnya mengeras. "Saya anak Bapak." Kata anak itu terdengar asing di telinga Pak Wiryo. Malam-malam berikutnya, mimpi itu berubah. Kali ini, Pak Wiryo melihat dirinya sendiri duduk di warung. Lebih tua, lebih kurus, matanya hitam pekat, dadanya tidak bergerak. Di seberangnya, seorang pria berdiri gemetar. "Minum dulu, Pak," kata Pak Wiryo dalam mimpi itu, dengan suara yang bukan miliknya. Pak Wiryo terbangun sambil berteriak. "Aku jadi apa?" bisiknya ketakutan. Suatu malam, perempuan tua itu tidak lagi datang sebagai mimpi. Dia datang sungguhan. Pak Wiryo terbangun karena suara pintu dapur berderit. Saat dia keluar, perempuan tua itu sudah berdiri di dalam rumahnya. Lampu minyak menyala di tangannya. Istrinya dan anaknya tertidur pulas, seolah tidak menyadari apapun. "Kenapa ibu ke sini?" Suara Pak Wiryo gemetar. Perempuan itu menatap sekeliling rumah. "Rumahmu hangat," katanya pelan. "Sayang, waktunya sudah hampir habis." "Aku sudah bayar," Pak Wiryo berbisik marah. 10 tahun. Perempuan itu mengangguk. "Dan itu hampir lunas."
Kepala Pak Wiryo berdenyut hebat. Ingatan terakhir tentang anaknya menghilang begitu saja. Wajah pemuda itu memudar. "Kalau habis, aku jadi apa?" tanya Pak Wiryo lirih. Perempuan itu tersenyum. "Penjaga." Kata itu membuat lutut Pak Wiryo lemas. "Bukan penjaga hutan," lanjutnya. "Penjaga warung." Pak Wiryo menggeleng keras. "Tidak, aku manusia." Perempuan itu mendekat. Sentuhan jarinya dingin di dahi Pak Wiryo. "Perlahan, kamu akan lupa rasanya jadi manusia." Pagi harinya, Pak Wiryo ditemukan tertidur di tepi hutan. Sendirian, istrinya menangis memeluknya. Anaknya hanya berdiri diam, matanya kosong. Sejak hari itu, Pak Wiryo sering menghilang berjam-jam. Selalu ditemukan dekat hutan, matanya kosong, mulutnya sering berbisik sendiri. "Warungnya buka jam berapa?" Pada suatu sore saat matahari hampir tenggelam, Pak Wiryo berjalan masuk ke hutan dengan langkah pasti. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Di kejauhan, cahaya lampu minyak menyala. Warung itu menunggu, dan di papan kayu tua, satu nama mulai memudar dari dunia manusia. Tinggal sedikit lagi. Hutan menyambut Pak Wiryo seperti rumah lama yang sudah lama ditinggalkan, tapi tidak pernah melupakan pemiliknya. Langkah kakinya mantap, padahal pikirannya kosong. Jalan setapak yang dulu sempat menghilang kini terbentang jelas di depannya, seolah memang disiapkan hanya untuk dia. Pepohonan pinus berdiri rapat, diam, seperti barisan orang yang menonton tanpa suara. Angin berhembus pelan, membawa aroma kayu lembab dan tanah basah yang sangat dikenalnya. Pak Wiryo berhenti sejenak. Di dadanya, tidak ada lagi rasa takut yang dulu. Yang ada hanya rasa pasrah, seperti orang yang sudah tahu kemana langkah akhirnya akan membawanya. "Aku mau kemana ya?" gumamnya. Tidak ada jawaban. Lalu, dari kejauhan, terlihat cahaya kecil bergoyang. Lampu minyak. Warung itu. Bangunannya masih sama, kayu tua, atap seng berkarat, pintu sedikit terbuka. Asap tipis mengepul dari dalam, membentuk bayangan yang bergerak lambat. Pak Wiryo berdiri di depan pintu. Tangan tuanya terangkat, ragu, lalu mengetuk pelan. Tok, tok. Pintu terbuka dengan sendirinya. Di dalam, warung terasa lebih luas dari yang seharusnya. Meja kayu panjang itu masih ada. Gelas-gelas enamel tersusun rapi. Radio tua di sudut ruangan memutar lagu pelan. Kali ini terdengar lebih jernih, lebih hidup. Perempuan tua itu berdiri di balik meja, tersenyum. "Kamu datang tepat waktu," katanya. Pak Wiryo menatap wajahnya lama. Anehnya, dia tidak merasa asing, tidak merasa takut, justru terasa akrab. "Aku kenal ibu?" tanyanya polos. Perempuan itu tersenyum lebih lebar. Sebentar lagi. Di sudut warung, para pengunjung lama berdiri berjejer. Darman ada di sana. Perempuan berambut panjang juga ada. Wajah mereka kosong, tapi mata mereka menatap Pak Wiryo dengan sesuatu yang mirip iba. "Jadi, aku kesini buat apa?" tanya Pak Wiryo. Perempuan tua itu mengangkat papan kayu besar di dinding. Nama-nama. Di sana sudah banyak yang pudar, nyaris tidak terbaca. Hanya satu yang tertulis jelas, paling bawah. "Wiryo." "Waktumu sudah habis," kata perempuan tua itu tenang. Pak Wiryo mengangguk pelan, seolah itu jawaban yang sudah lama dia tunggu. "Kalau habis, aku pulang kemana?" Perempuan itu berjalan mendekat, lalu berdiri tepat di depan Pak Wiryo. Jarak mereka sangat dekat. Mata hitam itu kini tidak lagi terasa menyeramkan, tapi kosong. "Kamu tidak pulang," katanya lembut. "Kamu tinggal." Radio tiba-tiba mati. Warung menjadi sunyi. Dari balik pintu, angin dingin masuk perlahan. Sosok penjaga hutan muncul lagi. Kali ini tidak mengaum, tidak mengancam. Hanya berdiri diam, seperti saksi. Perempuan tua itu menaruh sebuah kain celemek lusuh ke meja. "Pakai," katanya. Pak Wiryo mengambil celemek itu. Tangannya tidak gemetar. Saat kain itu melingkari tubuhnya, dadanya terasa semakin kosong, tapi juga ringan.
Kenangan terakhir tentang istrinya muncul sekilas. Wajahnya yang menua, matanya yang basah. Lalu wajah anaknya, yang namanya sudah lama hilang dari kepalanya. Kenangan itu memudar seperti asap. "Bu," kata Pak Wiryo pelan, "kalau ada orang masuk ke sini, aku harus ngapain?" Perempuan tua itu tersenyum, lalu melangkah mundur perlahan. Tubuhnya mulai memudar, menyatu dengan bayangan warung. "Tanya saja," katanya. Suaranya kini terdengar dari segala arah. "Mau minum apa?" Lampu minyak bergoyang pelan. Dan kini, Pak Wiryo berdiri di balik meja. Punggungnya sedikit membumbuk, rambutnya memutih seluruhnya. Matanya perlahan menghitam tanpa putih. Dadanya tidak lagi naik turun seperti manusia biasa. Di papan kayu, nama Wiryo berhenti memudar. Di desa, malam itu, istri Pak Wiryo terbangun dengan dada sesak. Perasaan kehilangan yang tidak bisa dijelaskan. Anaknya berdiri di depan rumah, menatap hutan. "Ayah pulang kemana?" bisiknya. Tidak ada jawaban. Beberapa minggu kemudian, peta hutan baru dibuat oleh orang kota. Di tengah hutan pinus, muncul satu tanda kecil yang sebelumnya tidak pernah ada. Warung istirahat. Dan setiap kali ada orang tersesat, kelelahan, dan kehausan, mereka akan melihat cahaya lampu minyak. Di dalam warung, seorang pria tua menyambut dengan senyum tipis. "Silakan duduk, Pak," katanya ramah. "Haus ya?" Karena tidak semua yang masuk ke hutan akan pulang sebagai manusia.